Selamat pagi anak-anak. Pak. Oke, untuk ketua kelas silakan. Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalau kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Oke, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya sehat? Sehat. Oke, sehat ya, nggak ada yang sakit. Sedikit. Ya, cuaca lagi kurang bagus nih, jadi Bapak harapkan anak-anak semua dalam keadaan kondisi yang sehat ya. Baik, Pak. Tapi sebelum itu Bapak izin absen. Pak. Pak absen satu-satu. Cahaya hadir? Hadir Pak. Oke. Nelly, Hadir, Pak. terus Diva, Hadir, Bapak. terus Werma, Pak. Sri, Hadir. Ayu Rahma, Hadir, Pak. Natawira, Pak. Nina Astuti. Hadir. Oke, bagus. Berarti semua hadir ya. Sudah, Pak. Oke, Ya, Bapak Pak. izin share screen sebentar. Bentar ya. Tidak mau ini. Yang pindah sepuluh. Sudah Pak. Sepuluh, Pak. Sebentar. Oke. Terlihat jelas? Jelas. Jelas. Oke. Jelas, Pak. Gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat. Oke Pak. Nah, dari PPT Bapak nih, salam hangat dari Pak Dwi. Ya, Bapak harapkan semua semangat dalam pembelajaran Bapak kali ini. Kalau bertemu Bapak pasti belajar matematika. Kalian suka belajar matematika? Sedikit. Enggak, kenapa nggak suka? Nggak suka hitung-hitungan. Ya, dengan Bapak akan kita buat Nina menjadi suka matematika ya. Janji Pak. Janji Bapak. Janji. Nah, pada pertemuan kali ini kalian tahu kita akan belajar tentang apa? Nggak tahu. Minggu lalu Bapak sudah menyampaikan materinya loh. Oke, untuk Nelly. Teorema Pythagoras, Pak. Oke, betul sekali ya. Minggu lalu Bapak sudah menyampaikan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi teorema Pythagoras. Nah, tetapi sebelum itu Bapak ingin kalian mengisi Padlet atau ya self awareness lah namanya. Apa itu, Pak? Itu kayak perasaan kalian. Di situ kan ada Bapak berikan pertanyaan. Apakah kamu sudah merasa bahagia hari ini? Kayak gitu. Nah, untuk linknya Bapak sudah kirimkan di WA group ya. Silahkan cek handphone anak-anak masing-masing. Yang pakai laptop ya Pak. Boleh. Silahkan dicek anak-anak. Pak bisa diulang Pak. Bisa diulang, Yang di baik. grup. Diulang Pak. Saya kirim lagi, Pak ya. Kenapa? Enggak ada Pak. Sekarang aja, Pak. Enggak ada mesin. Oke. Email nih Pak? Masukkan email pribadi ya. Enggak, email itu siapa Pak? Email. Email. Nelly. Kamu di kamera terus ngapain? Ini, coba. Saya kira saya ini, Pak. Aku Ya, sekian. dah. Sudah? Dah Pak, ini Pak saya kirimkan. Oke, silahkan diisi ya anak-anak. Oke, baru email yang aduh, mohon maaf ya, Bapak lagi sedikit kurang enak badan. Dari sini apa Pak ya Pak? Sedikit.
karena Bapak sudah Pak, saya mendingan. sudah Pak. Oke, untuk yang lain silahkan diisi ya. Ada 3 pertanyaan. Nanti kita akan bahas satu per satu. Semua sudah mengakses. Ini nama kita taruhnya. Ya, nama masing-masing ya dimasukkan. Jangan nama yang aneh-aneh. Pak, kok bisa langsung Pak, di sini lain Pak. Pak, Iya di dong. sini lain nih Pak. Ah? Nah, ini kan pertanyaan tentang diri sendiri. Pak, kok bisa langsung gitu Pak? Keren kali Pak. Iya dong. Ntar Pak, masih pertanyaan. Mohon maaf ya. Bapak batuk-batuk ini. Ya Pak. Bapak enak badan. Semuanya sudah mengisi? Belum. Belum. Ayo segera diisi ya. Gimana liburan kemarin? Ngapain aja kalian selama liburan? Ya Pak. Tidur. Kemarin kan libur Bantu orang tua Galungan. Pak. Bantu orang tua. Yang lain? Kerja. Kerja. Oke. Jadi lama sudah berat nih Pak. Wih, aduh. Nah, ya bercanda ya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah kamu sudah merasa bahagia hari ini? Oke, jawaban dari email. Sudah Pak, karena tadi ketemu dia. Wih, dia siapa itu email? Ada deh. Ada deh. Oke, Mana tidak mas apa-apa saya? ya. Yang penting bahagia. Sudah. Selalu sudah karena sudah mengambil jajak. Wih, Dipa mengambil jajak buat bahagia ya. Nggak bahagia, Bisa bantu bahagia. tidur di bawah aja aja Pak. Ya, Pak. Nggak bahagia Pak, dia nggak peka. Waduh, dia siapa tuh? Ayu Rahma? Nggak tahu. Secret Pak. Sri, sudah Pak, bisa makan aja udah bahagia. Wih, bersyukur ya Sri ya. Iya Pak selalu. Selalu. Oke, pertanyaan 2. Hal apa yang kamu syukuri hari ini? Sehat, iya. Nah, email sehat. Masih hidup, wih. Masih hidup syukur ya. Harus selalu bersyukur setiap hari bersyukur ya. Adorable. Siapa ini adorable? Oh, iya Papa bisa makan. Cahya bisa olahraga sebelum ke sekolah. Wih, depan ada Cahya. Rajin sekali, rajin sekali ya olahraga. Oke. Diva sudah pulih dari sakit. Wih. Diva sempat sakit ya Diva? Iya Pak. Bisa belajar matematika. Weh, dapat anda tadi? Bersyukur ya bisa belajar matematika. Apapun itu kita patut syukuri. Syukur bisa tersenyum. Wih, ya. Pertanyaan Iya, ketiga. putus-putus sekali Pak. Iya, sangat kritis ya. Apa yang menjadi targetmu dalam belajar matematika? Email, nilai 100. Meli pengen nilai 100? Iya. Ya, oke bagus ya. Iya Pak. Saya Nata. pengen nilai bagus Pak. Oke. Nata paham materi saja. Wih, kenapa Nata hanya ingin paham materi saja? Gak punya semangat hidup Pak. Oh, jangan seperti itu ya. Jangan seperti itu Nata. Bapak akan membuat kamu menjadi paham dan mendapatkan nilai 100. Oke? Oke Pak. Oke. Cahya dapat nilai kuis 100. Cahya kenapa hanya kuis saja yang 100? Ya kan yang Kenapa? hari ini aja dulu Pak. Oh, step by step ya. Iya Bapak. Step by step. Bisa ngerjain soal. Bisa jawab soal Bapak. Dapatkan kuis 100 di setiap pertemuan. Bisa paham yang Bapak ajarkan. Oke. Semua sudah mengisi ya? Sudah. Oke, bagus. Nanti ini menjadi bahan refleksi untuk Bapak ke depannya. Nah, pertanyaan Bapak kali ini, apakah ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis segitiga? Saya Pak. Oke, untuk Ayu Rahma. Dikasih itu Pak.
segitiga siku-siku. Yang lain? Pak, Cahya. Ada segitiga itu ada berdasarkan sudutnya, ada yang berdasarkan sisinya, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Ayu Rahma dan Cahya. Ayu Rahma tidak salah, benar. Tetapi di dalam segitiga siku-siku itu termasuk ke dalam yang dikatakan oleh Cahya. Jadi jenis-jenis segitiga itu ada dua, berdasarkan panjang sisinya dan besar sudutnya. Ada yang bisa menyampaikan apa saja jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya? Oke, untuk Meli. Segitiga siku-siku, Pak. Segitiga siku-siku. Itu saja? Oke, untuk Sri. menambahkan sini Meli Pak, segitiga siku-siku, segitiga lancip, segitiga tukul. Oke, apakah benar? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Meli dan Sri. Yang lagi satu, berdasarkan panjang sisinya. Pak, Oke, untuk tadi yang cewek-cewek sudah ya, sekarang yang cowok. Berma. Segitiga sama kaki sama sisi itu sudah. Lagi satu. Pak, Oke. Diva. ada 3 sama sisi sama kaki sembarang. Oke, tepuk tangan untuk Berma dan Diva ya. Jadi benar, dalam jenis-jenis segitiga itu ada dua berdasarkan panjang sisinya dan besar sudutnya. Jadi banyak sisi itu ada segitiga sama sisi, sama kaki sembarang. Besar sudutnya itu ada lancip, tumpul, dan siku-siku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras ini sebelum kita menyimak video. Nah, kalian pernah tidak mendengar terkait teorema Pythagoras? Pernah? Di mana? Di SD. Di SD sudah dapat teorema Pythagoras? Sudah. Bagaimana itu teorema Pythagoras? Oh, di SD. Untuk segitiga siku-siku, Bapak. Untuk segitiga siku-siku. Oke. Pernah belajar PS Pak? Saya yang belum deh Pak. Belum, oke. Mungkin Olimpiade katanya ya. Oke, menjadi poin plus. Mungkin setiap sekolah beda cara mengajarnya atau kurikulumnya berbeda, kita tidak tahu ya. Jadi sekarang kita akan membahas terkait teorema Pythagoras. Tapi sebelum itu mari kita simak video berikut. Oke, bentar ya. Halo semua, pada video ini kita akan membahas suatu permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Pada suatu hari, Asep bertemu dengan Cici di depan halaman rumah seperti biasanya. Di sana Asep sedang menceritakan tentang liburannya naik kapal bersama keluarganya. Dan sampai ketika, kamu tahu Cici, kemarin saat liburan naik kapal, aku sempat memikirkan cara kapal awal tempat akhir kapal itu berlayar. Oh, iya juga ya, Sam. Terus apa, Sam? Jadi gitu sih, ayahku bilang jarak dari pelabuhan di lawan arah timur ke pelabuhan di arah barat, yaitu sejauh 16 km, lalu ke arah utara yaitu pelabuhan Kudu sejauh 12 km. Nah, jadi aku ingin tahu jarak terdekat kapal itu berlayar dari tempat awal ke tempat akhir itu berapa sih? Oh, ternyata begitu, Sam. Sepertinya untuk kita mengetahui jarak tersebut, ada kaitannya dengan pelajaran kita di sekolah sekarang, Sam, yaitu teorema Pythagoras. Ya, karena jarak dan arah yang kamu sebutkan tadi membentuk segitiga siku-siku, Sam. Dan teorema Pythagoras itu adalah suatu rumusan yang bekerja pada segitiga siku-siku. Begitu, Sam. Oh, jadi begitu ya, Ci. Baiklah, mari kita hitung jaraknya bersama-sama, Ci. Siapa namanya cewek, Pak? Ayo sama-sama bersama saya, Ci. Kurang tahu Bapak, tidak dijelaskan di sini ya. Awal ke tempat akhir.
Oke, kalian sudah menyimak videonya? Sudah, Pak. Sudah. Tadi diberikan suatu permasalahan. Habis itu ternyata itu merupakan konsep dari teorema Pythagoras. Jadi ada yang ingin menyampaikan teorema Pythagoras itu kayak gimana sih? Fungsinya kayak gimana sih? Kegunaannya untuk apa sih? Oke, untuk Sri, tadi yang katakan pertama. Jadi menurut saya dari menonton video itu teorema Pythagoras berlaku di segitiga siku-siku. Tiga sikus dikatakan oleh Diva tadi sama saya ya. Oke, untuk Meli. Jadi dari video itu saya tahu bahwa teorema Pythagoras itu berguna untuk mencari jarak terdekat. Oke, tepuk tangan untuk Meli dan Sri. Oke, jadi benar ya. Jadi teorema Pythagoras ini digunakan khususnya di segitiga siku-siku. Maka dari itu Bapak memberikan sedikit mengingat anak-anak terkait jenis-jenis segitiga. Nah, di jenis segitiga itu kan ada jenis segitiga siku-siku. Nah, maka dari itu kita membahas terkait teorema Pythagoras. Nah, selain itu juga di kasus video tadi itu kan mencari jarak terdekat dari kapal pertama ke posisi terakhir. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya konsep dari teorema Pythagoras. Nah, setelah kalian menyimak video, di sini Bapak memiliki sebuah gambar. Ayo diskusi. Nah, di sini kan ada tangga. Ini ada bangunan. Nah, misal Bapak mau naik ke sini mau benerin genteng kayak gitu. Gimana caranya Bapak untuk menaiki untuk memperbaiki genteng di atas? Pak. Angkat tangan. Cek mata. Lu kok lihat kalau tangannya dimerengin tangannya gini. Dimerengin. Itu kan bawah garis tapi di segitiga ada Pak kalau dilihat ya. Di kan. Segitiga apa? Terbentuk siku-siku. Oke, apakah benar? Benar. Nah, untuk gambar selanjutnya, ini kan ada gambar anak. Asep. Ya, kita ambil Asep. Asep ingin pergi ke rumah Meli. Nah, dia menempuh jarak ke rumah Asep itu 3 kilo ke kanan, 4 kilo ke bawah. Nah, itu terlalu jauh. Ada yang tahu nggak jalan lain ke rumah Meli selain yang Asep lewati? Itu Pak, Yang jalan miring. Jalan miring. Ini garis lurus ini berarti ya. Untuk jalan yang lain ada? Nah, jalan tercepatnya ini ya. Kalau jalan lain berarti ada ke sini juga kan? Pak, tapi di sana nggak Ya. Enggak ya, berarti kita tarik garis lurus. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini melalui kegiatan eksplorasi, anak-anak itu mampu mengidentifikasi hubungan luas persegi pada sisi segitiga siku-siku sebagai dasar terbentuknya teorema Pythagoras. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, anak-anak itu mampu membuat dan menyusun puzzle dari origami untuk membuktikan teorema Pythagoras secara konkret. Dan yang ketiga, setelah melaksanakan kegiatan investigasi, peserta didik mampu menyimpulkan dan menuliskan rumus teorema Pythagoras. Nah, tapi sebelum itu ada yang masih ingat apa itu bilangan kuadrat dan akar kuadrat? Ada yang masih ingat? Oke, Cahya. bilangan kuadrat itu bilangan yang dikalikan dengan bilangan itu sendiri Pak. Misalnya 2 kuadrat itu 2 dikali 2, 4. Oke.
Ya, apakah yang lain sama dengan pendapatnya Cahya? Sama. Sama. Kalau akar kuadrat? Oke, Diva. Akar kuadrat berarti akar suatu bilangan di akar kuadratkan, Pak. Misalnya tadi ada bilangan kuadrat itu di akar kuadratkan. Jadinya misalnya 2 kuadrat itu kan 4. Iya. Akar kuadrat dari 4 itu berarti 2, Pak. Oke, apakah sependapat dengan Diva? Sama. Oke, berarti masih ingat ya? Oke, mari kita mengingat bilangan kuadrat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Cahya tadi, jadi bilangan kuadrat itu bilangan yang dikalikan oleh dirinya sendiri. Nah, seperti contoh 2 kuadrat berarti 2 dikali 2. 2 kali 2 4. Nah, begitu pula pada bilangan yang lain seperti ini 4. 4 kali 4 itu 16. Dan bisa kita buat menjadi 4 kuadrat. Oke, semua paham terkait bilangan kuadrat? Paham. Oke. Nah, selanjutnya terkait akar kuadrat. Akar kuadrat itu biasanya disimbolkan dengan akar dari suatu bilangan. Dan jika dikuadratkan itu sama dengan bilangan itu sendiri. Nah, seperti tadi ini kan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dari 4 itu kan 16. Nah, jika diakarkan itu menjadi 4. Kalau 25 kalau diakarkan berarti 5. 5. Kalau 100 diakarkan 10. 10. Semua paham ya? Kalau 225 15. Kan sudah Pak. sudah ya? Oke, bagus. Oke, mari kita lanjut. Nah, terkait segitiga siku-siku. Nah, adapun ciri-ciri dari segitiga siku-siku. Ada yang ingin menyampaikan tidak sebelum Bapak menyampaikan apa saja ciri-ciri segitiga siku-siku? Oke, untuk Ayu Rahma. Ciri-ciri segitiga siku-siku itu segi yang berbentuk yang ada hurufnya itu A, B, C karena siku-siku gitu. Nah, dan memiliki sudut 90 derajat, Pak. Memiliki sudut 90 derajat. Oke, yang lain apakah ada yang memiliki yang berbeda? Untuk Meli? Punya sisi miring Pak. Memiliki sisi miring. Yang mana yang sisi miring? AC Pak. A, C. Oke. Yang lain? Tidak ada? Ada, Pak. Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Jadi benar dikatakan oleh Ayu Rahma ataupun Meli. Mungkin Bapak sedikit koreksi. Itu salah satu sudut dari segitiga siku-siku itu bernilai 90 derajat ya Ayu. Bukan segitiga siku-sikunya yang bernilai 90 derajat. Oke, jadi benar dikatakan oleh anak-anak semuanya dari segitiga segitiga siku-siku itu memiliki salah satu sudut yakni 90 derajat yang ditandai dengan tanda siku-siku. Pak mau bertanya Pak. Oke, untuk Meli. Berarti kalau segitiga siku-siku itu harus ada tanda seperti itu Pak. Iya. Kalau misalnya dia bentuknya sama kayak gitu nih, tapi dia nggak ada tandanya, itu bisa disebut segitiga siku-siku Pak. Jika tidak ada tanda siku-sikunya, apakah bisa disebut segitiga siku-siku? Nah, itu pertanyaan dari Meli. Apakah ada yang memiliki tanggapan terkait pertanyaan dari Meli? Oke, untuk Diva. Menurut saya mungkin perlu dicari tahu dulu. Misalnya apakah kedua sudut misalnya A dan B diketahui, kan satu segitiga totalnya 180, nah bisa dikurang-kurangkan itu apakah sudut B itu akan mendapatkan 90 atau tidak. Nah, jika ketiganya itu tidak ada sudut dan tidak ada sisi, mungkin tidak bisa langsung decline dia siku-siku Pak. Bisa aja dia lebih 0, sekian kayak gitu kan siku-siku.
Oke, terima kasih Diva. Jadi benar yang dikatakan oleh Diva, kita bisa memeriksanya terlebih dahulu apakah dia termasuk siku-siku atau tidak jika tidak berisi tanda siku-siku seperti itu. Apakah Amelie sudah paham? Oke, selanjutnya sisi depan dari sudut siku-siku. Berarti sudut siku-siku ini ya, sisi depannya itu disebut hipotenusa. Oke? Hipotenusa itu adalah sisi miring. Oh, nama lainnya Pak. Ya, nama lain dari sisi miring yang AC ini adalah hipotenusa. Nah, sisi-sisi lainnya itu disebut dengan sisi siku-siku. Nah, HB dan BC ini disebut dengan sisi siku-siku. Apakah semua sudah paham? Sudah Pak. Apa? Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum. Aman. Aman. Oke. Nah, tadi di video itu kan si siapa nih namanya? Ada yang masih ingat? Asep. Asep. Nah, Asep. Oke, Pak. Ya, terima kasih Diva. Mohon maaf ya. Nah, Asep kan mau mencari jarak kapal posisi pertama sama kapal posisi terakhir. Berapa sih jaraknya? Nah, kalau seperti ini berarti kita menggunakan apa? Teorema Pitagoras. Nah, gimana sih rumus teorema Pitagoras? Ada yang tahu? Nggak tahu. Saya dulu cuma diajarin sini sama guru di SMP, Pak. Di SD, Pak. SD. Jadi kalau ada segitiga siku-siku, kalau misalnya garis miringnya nggak diketahui, jadi cari C-nya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat gitu aja. Pokoknya itu aja prinsipnya digituin. Oke, tadi Cahya katanya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, untuk memperdalam bagaimana sih rumusnya bisa seperti itu, mari kita membentuk suatu kelompok yang dimana dibagi menjadi beberapa pasangan. Karena di sini ada 8 orang, di sini 4, di sini 4. Ini kelompok 1, kelompok 2. Berarti nggak berpasangan berkelompok, Pak ya? Ya, berkelompok balik apa namanya? Putar balik ya, yang di depan putar balik ke belakang. Waktu pengerjaannya itu selama 30 menit dan setiap kelompok mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Oke, untuk anak-anak silakan putar balik ke masing-masing kelompok. Dan Bapak akan memberikan origami. Berarti nggak pakai GeoGebra Pak ya hari ini? Tidak, menggunakan benda konkret. Oh iya, untuk ya. Oke, silakan. Oke. Silakan. Bapak memberikan apa namanya? Kertas origami. Silakan baca instruksi di LKPD ya. Memberikan origami. Silakan baca instruksi di LKPD. Pak, di mana kita buat segitiganya, Pak? Ditempel di mana nih, Pak? Ini ada tempel-tempel. Oh, ini ada kertas lagi. Iya. Nah, ini kan ada kertas lebih. Gimana, Bisa Pak? digunakan ini ya kertasnya. Oh, di belakang sini Pak ya? Iya, betul. Di sana boleh ya, di belakang. Oh, di sini. Tidak. Di sini saja ya. Untuk menempel segitiganya. Untuk menghemat kertas. Ingat waktu pengerjaannya hanya 30 menit ya anak-anak.
Iya, buat Harus segitiga berarti harus siku-siku. saya ini. Iya, harus sesuai dengan Oh, berarti ini. ini sama itu origami, Pak. Iya, Nah, betul. ini saya bingung, Pak. Ini apa ya, Pak? Ini Apa ya? persegi. Iya, persegi. Maka tadi di tujuan pembelajaran harus memahami terkait luas persegi. Oh, gitu. Iya, iya, Pak. baru potong-potong Pak. Betul. Pak ya Pak. Ya. Oke, sudah paham? 6, 8, Oke. 10. Oke, silakan dikerjakan ya anak-anak. Berapa besar sekitaran Pak? Berapa besar? Panjangnya Itu berapa Pak? Dasar origami Bapak berapa Pak? oh, besar origaminya ini 16 kali 16. Nah, 16 kali 16. Oke. Ada pertanyaan anak-anak di sini? Belum. Oke. Ini, Pak. Ya. Ini jadinya ini kata kata ini rumusnya yang sudah Bapak ya. Iya, betul. Rumusnya kita itu. Pak, kurang kertasnya nggak Pak? Kurang ya? Ini sudah aku minta apa Pak? Ya, yang kuning Pak. Yang buat 8 cm Pak. Maka di sini ada kurang kertas. Ya, betul. Cukup, Pak. Mana tadi yang dilepas? Mana? Ini pinjam ya, mungkin sabar satu-satu gitu ya. Buat cuma lagi yang delapan. Betul. Ini kan udah 8.
hati-hati ya menggunakan gunting. Ya, sabar ya, masih digunakan. Jadi sabar. Ada ilmu. Hati-hati ya, anak-anak menggunakan gunting. Lemnya, ini boleh. Yang mana Cok? Ya, oh, tidak digambar ya segitiganya langsung. Kita Ini kan ikutin sesuai arahan yang Pak Ibu Bapak. oke, silakan mengingatkan ya anak-anak. Ini udah mana? Lagi bagi tugas Pak. Tugas. Itu masih motong Pak. Ini sudah selesai motong ini. Garma sudah selesai. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Apa itu digunting Garma? Jangan digunakan untuk bermain ya guntingnya. Nanti terluka. Iya, terluka. Mas, Boleh saya pinjam penggarisnya Pak? bentar ya. Selesai. Saya bawakan Pak. Kasihan bapaknya. Oke. Pak, nggak boleh Pak. Ini di sini ada lem. Sebentar. Ada berapa menit ini Pak? Mana lagi yang kan? Nah, spill layangan di sana Kak. Kita 10 menit ya. Lagi 10 menit kita. Ayo Rahma, kok buat layangan ya, Pak? Iya, yuk Rahma, jangan buat layangan ya, yuk. Nggak boleh, jangan bermain di jam pelajaran. Ya Pak. Akan bantu temannya untuk menggunting atau menggaisi. Ya Pak. Ini kan? KPD-nya sudah diisi? Iya. Sudah. Jadi sudah selesai kok. Lemnya medium. nanti pinjam penggarisnya lagi ya.
mau nempel. Segitiga. Mana ya nih Pak? Gimana jadinya? Ya. Ya ini gimana ya? Oke, Aku nggak mau. udah mengkonstruksi ya? Iya. Oke, ayo coba gimana puzzle-nya kira-kira. Ya. Dibalikin. Pas. Pas. Yeay. Yang di tengah? Yang benar? Iya. Yeay. Oke ya. Oke, silakan di lem, tapi lemnya masih di sana ya. Di depan. Oke. Iya, benar. Iya. Udah nggak Pak lemnya? Sudah selesai lemnya? Akan di lem ya. Pak, ini gimana maksudnya nih, Pak? Ini gimana maksudnya nih, Pak ya? Yang mana? Kan disuruh ini sama ini sini. Ya semua di Pak. Nah, ini mungkin ini taruh dulu ya. Ini taruh. Coba ini. Oh, ini di pinggir-pinggir. Ya, coba. Coba-coba berarti Pak. Ya, coba. Ini merangkai pasir gitu Pak Iya. ya. Malah kayak puzzle. Saya salah ya, kan di situ posisinya. Pak, coba-coba nih. Ya. Coba. Oke. Nah. Nah, sudah menemukan polanya? Udah, Pak, sudah. Sudah. Sudah? Oke. Akan ditempel ya. Belum ada lemnya, Pak. Gitu. Nah. Nanti buat kesimpulannya ya. Udah, Pak. Oke. Lemnya sudah selesai? Akan ke kelompok 2. Oke, silakan di lem. Sesuai dengan kelompok 1 sudah selesai berarti? Sudah. KPD-nya semua sudah? Kesimpulannya Masih sudah? kesimpulan. Oke, silakan disimpulkan ya apa yang telah dibuat. Oke. Yang kedua, kembali lagi menempel, silakan dibuat kesimpulannya ya. Sudah. Bagi tugas Ya. Pak.
semuanya selesai, kita mempresentasikan LKPD yang sudah dibuat ya. Baik, Pak. Baik. Tadi gimana? Tadi? Ya, oke, gitu. Ah. Ya. Dulu. Itu. Pak, presennya gimana? Oke, nanti presennya kelompok 1 mau present yang mana? Bebas, Pak. Terkait LKPD, Siapa yang mau? LKPD atau Sweet, yang Pak. ininya? Sweet ya, kelompok 1 dan kelompok 2 sweet ya. Kenapa nggak dibagiin aja Pak? Itu yang ini ya, kayak Oke, Pak. Ya. Itu kelompok 1 yakin kelompok 1 mau menjelaskan terkait ininya, apa yang sudah dibuat. Sweet Pak, biar Sweet ya. yang Oke. salah jelasin segitiganya Pak. Oke. Iya kan belum selesai waktu ya, Pak ya? Belum. Masih nempel lagi dikit, Pak. Sedikit ya. udah Pak. Sudah? Sudah. Untuk senjata tajamnya penting bisa ditaruh di bawah ya, jangan digunakan lagi. Oke. Pak. Oke, Werma, jangan bermain seperti itu. Taruh di bawah. Ya. Oke. Seperti yang Bapak katakan tadi, salah satu perwakilan maju ke depan untuk melakukan switch. Ya. Yang kalah, Yang Yang salah, menang pilih, Pak. Yang menang pilih. yang menang milih. ya. Bagus lah, ayo gitu. 3 kali switch ya. 3 kali switch. 3 kali Pak. Ya, 3 kali. Bagus lah gitu. 1, 2, 3. Tuh. 1, 2, 3. Wah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 3 kali kemenangan oleh Cahya. Jadi saya memilih untuk Saya milih untuk baca LKPD Pak. oke, silakan ke kelompok 1 dipresentasikan. Enggak dong Pak, kan ini dulu baru LKPD-nya. Ya kan? Oh iya, itunya dulu baru LKPD-nya. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Mungkin perwakilan kelompoknya saja ya. Oh, berarti yang ini Yang jawab LKPD nggak dulu Pak ya? kelompok 2. Ya, kelompok 2. Milih saya nanti, Pak, yang 2 Oh, orang iya. ya. Biar tidak terlalu sendiri di depan. Ore. semuanya saya bantu. Iya, ini kurang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kami akan Ini mempresentasikan. perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya Pak, ngomong dulu Pak. Oke, baik. Presentasikan hasil diskusi kami. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Meli. Saya Sri dan
Saya Werna. Nah, jadi kami akan mempresentasikan bagian untuk membuat puzzle pembuktian dari teorema Pythagoras. Jadi kan sesuai dengan di LKPD, jadi kami sudah membuat segitiga siku-siku dengan ukuran 8, 6, dan 10. Lalu 3 persegi dengan ukuran yang sama juga 8, 6, dan 10. Setelah itu kami tempel persegi tersebut membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Setelah itu karena diminta untuk agar persegi 8 dan 6 ini bisa menutupi apakah bisa menutupi persegi yang besar, yaitu persegi yang panjangnya 10 cm. Setelah kami mencoba itu walaupun kurang rapi karena ada kesalahan pemotongan, setidaknya bisa menutupi persegi yang besar yang 10 kali 10 ini, sehingga terbukti bahwa persegi 8 cm dan persegi 6 cm itu bisa menutupi persegi yang 10 cm. Oke, ulangan untuk kelompok 2. Kesimpulannya dari kelompok 2 atau kelompok 1? Kesimpulannya ada di LKPD Pak, yang baca-baca ya. Oke. Silakan untuk kelompok 2 kembali ke tempat ini. Untuk kelompok 1 dipersilakan maju ke depan. Sini nulis di papan Pak ya? Ya. Ya, mungkin menggunakan Makasih Pak. Jadi pertanyaannya, apakah persegi kecil dan persegi sedang dapat menutupi persegi? Perkenalan. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ada yang beranggotakan ada saya Cahya, Saya Diva, saya Lina, Saya Aziz. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari LKPD yang sudah diberikan. Untuk soal yang pertama, apakah persegi kecil dan persegi sedang dapat menutupi persegi secara sempurna? Jawabannya ya. Yang kedua, jika persegi kecil memiliki luas A kuadrat dan persegi sedang memiliki B kuadrat dan persegi besar memiliki luas C kuadrat, maka hubungan apakah yang dapat kalian simpulkan dari ketiga persegi tersebut? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang ketiga, apa yang dapat kamu kemukakan mengenai teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras adalah suatu teorema yang dapat digunakan pada segitiga siku-siku, baik untuk mengukur sisi miring, sisi tegak, ataupun sisi mendatarnya. Dan soal yang keempat, rumus teorema Pythagoras dari segitiga ABC dapat diturunkan menjadi Jadi yang dapat kami simpulkan dari rumus teorema Pythagoras pada segitiga ABC yaitu C kuadrat, sisi C itu sisi miring C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian untuk mencari sisi tegak yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat kurang B kuadrat, di mana A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Dan yang terakhir untuk mencari sisi mendatar yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat, di mana B sama dengan akar dari C kuadrat min A kuadrat. Baik, jadi untuk pertanyaan terakhir itu diberikan permasalahan di mana Adam itu akan mengambil buku di perpustakaan, di mana buku tersebut berada pada ketinggian 2 meter, sehingga Adam memutuskan untuk mengambilnya dengan menggunakan bantuan tangga. Adapun jarak dari tangga ke lemari buku itu adalah 1,5 meter. Nah, pertanyaannya, berapa panjang tangga yang diperlukan Adam?
tentukan terlebih dahulu, yaitu A adalah tinggi rak, kemudian B adalah jarak tangga ke rak, dan C adalah panjang tangga. Nah, diketahui tadi pada soal yaitu A adalah 2 meter, B adalah 1,5 meter, dan ditanya nilai C. Sehingga berdasarkan teorema Pitagoras yang sudah kita temukan, kita dapat mencari panjang tangga atau nilai C tersebut, yaitu C sama dengan akar dari A kuadrat ditambahkan B kuadrat, sama dengan kita ganti A-nya menjadi nilai yang sudah diketahui, yaitu 2 dan B-nya adalah 1,5, sehingga menjadi sama dengan 2 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat sama dengan akar dari 4 ditambah 2,25 sama dengan 6,25, dan akarnya adalah nilai dari akarnya adalah 2,5. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang tangganya adalah 2,5 meter. Oke, untuk kelompok 1 mendapatkan hal yang sama dengan kelompok 2 maksud Bapak mendapatkan hal yang sama dengan kelompok 1? Sama. Oke. Pertama untuk kelompok 1 akan kembali ke tempat dulu. Untuk ayo Nanda bisa dibuka sebenarnya. Oke, gimana tadi kelompoknya? Menyenangkan? Seru? Mengasihkan diajak berproyek. Asik. Bisa nyoba-nyoba langsung. Oke. Sama gunting Pak. Bisa menggunting. Oke. Minggu depan kita akan menggunakan proyek lagi ya, Ya Bapak. untuk memahami kalian agar lebih seru belajarnya tapi bermakna ya. Oke, mungkin Bapak sedikit menjelaskan terkait dalil Pitagoras. Nah, jadi yang sudah dikatakan oleh kelompok 2, kelompok 1 itu suatu segitiga siku-siku itu Pak dibesarin Pak. oh iya, dibesarkan ya. Oke, sebelum itu silakan untuk anak-anak kembali ke posisi masing-masing ya. Kembali ke posisi masing-masing. Jadi yang sudah dikatakan oleh kelompok 2, kelompok 1 tadi dipaparkan di depan itu pada satu segitiga siku-siku itu kan luas persegi pada sisi miringnya itu sama dengan jumlah luas persegi pada kedua sisi siku-sikunya, ya kan? Ya Pak. Yang sudah kalian praktekkan tadi. Nah, hal ini berarti jumlah kuadrat kedua sisi siku-siku pada segitiga itu sama dengan kuadrat panjang sisi miring dari segitiga siku-siku atau hipotenusa. Nah, ini teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kalau sudah melihat halaman ini, berarti kita akan ngapain anak-anak? Halaman mana, Pak? Halaman ini? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya? Kayaknya kuis deh Pak. Kuis ya? Kuis ya? Pulang Pak, pulang. Ulang, woi. Apa terima kasih, Pak? Hah? Terima kasih. Tapi saya bingung. Bingung. Nah, Waktunya kuis, Pak. berlatih. Oke, silakan untuk anak-anak. Silakan. Mohon maaf. Silakan untuk men-scan barcode kuis yang sudah Bapak berikan ataupun mengklik link yang sudah Bapak berikan di WA group. Ya, Pak. Silakan join anak-anak. Berapa menit kerjainnya, Pak? Untuk waktu pengerjaannya selama 20 menit. Saya mau mencantik gigi dulu Pak. Menit, Pak ya? 10 menit saja. Ya, Pak. 10 menit ya. Karena 10 pertanyaan. Iya. Menit ya.
Apakah semua sudah join ke itunya? Ke kuisnya? Sudah. Silakan mulai menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, silakan fokus menegakkan kuisnya ya anak-anak. Pak. Sah ya. Kan Bapak baru ngajarin rumusnya aja, Pak. Belum ngajarin latihan Pak. Oke, silakan diekspor nanti. Bapak, saya salah satu. Kalau saya salah semua, benar satu. Wih. Saya ini salah klik Pak, belum jawab tapi udah kirim jawaban. Tidak apa-apa. Apakah data sudah selesai? Udah Pak, benar satu. Apakah benar seperti itu? Iya Pak. Tidak apa-apa ya. Ini Bisa disambungkan benar. dengan piramida Pak. Kenapa data tidak ada di sini? Masih ngelek Pak sama. Ya. Ming, siapa itu Ming? Saya, Pak. Iya, Pak. Koming Pak, ya Pak. Ming. Soyuti siapa? Ayo. Sini. Salah satu dong. Hummingbird itu siapa? Masalah dua Pak. Tidak apa-apa. Apakah semua sudah menyelesaikan kuisnya? Sudah. Sudah. Pak, saya keluar sendiri artinya ada nggak yang nyampe Pak? Pak siapa nih Pak? Pak. Kurang tahu bapak Ada namanya. Pak. Nggak nyampe Pak ya? Tidak nyampe Ah, sebenarnya. kawan Pak. Mau masih ingat ya Pak? Tayo. Tapi bisa nggak dinama Pak? Bisa. Saya ganti nama ya. Oke, karena waktu kita terbatas, silakan ditaruh kembali handphonenya. Kita kembali ke fokus ke depan ya anak-anak. Oke anak-anak, ayo. Sudah, Pak.
Masih terdengar nih suara game, suara gitunya? Bukan. Oke. Gimana nih? Mengantuk habis mengerjakan soal Tidak, kuisnya? Pak. Tidak. Oke, Bapak mau berikan sedikit gitu ya, apa namanya, relaksasi atau ya supaya lebih bugar, karena kalau jawab-jawab soal itu kan pasti agak sedikit ngantuk kayak gitu ya. Oke, mungkin duduk siap? Ya, duduk siap, tegak. Ya, Oh, sudah duduk duduk aja. yang tegak. Oke, semua sudah? Tutup matanya. Tutup matanya. Kita akan melaksanakan stop. Apa salah? Stop. Berhenti. Bukan. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak ya, betul. Bukan berarti stop pembelajarannya ya. Kita akan tarik napas. Habis itu tahan, hembuskan. Ya. Oke, sudah. Silakan tutup matanya semua anak-anak. Tutup mata, tarik napas. Tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik napas. Tahan, hembuskan. Oke, apakah semua sudah merasa lebih lega? Sudah. Oke. Oke, kita bisa lanjutkan ya. Nah, coba jawab beberapa pertanyaan yang Bapak berikan ya. Siapa cepat, dia dapat Dapat apa, Pak? dapat nilai dari Bapak. Nah, tentukan panjang hipotenusa dari segitiga di atas. Wih, sangat cepat sekali ya. Siapa tadi yang pertama? Cahaya. Cahya. Oke, Cahya. Oke, ada Dia nilai ya. dapat. Saya masih ada. Oke, dapat 13. 13. Apakah Sri mendapatkan jawaban yang sama? Sama. Oke, terima kasih Cahya. Soal yang kedua. Koma. Koma. Oke, coba. Berada ya, Pak. Kalau kayak gini segitiganya yang mana hipotenusa? Pas bayangan. Oke, bentar ya. Oke, ayo tentukan panjang dari A atau panjang PQ. Korek dulu, Pak. Ayo. Oke, untuk Meli 2. Apakah yang lain juga mendapatkan jawaban yang sama dengan Meli? Belum dapat. Belum dapat. Oke. Meli mendapatkan Ya, 2. Pak. Saya sama. 2. Sri juga 2? 2. Oke, benar ya, teman-teman untuk Meli. Satu lagi. Lagi satu. CB. CB. Bukan CB. Nah, ini di mana letak segitiga siku-sikunya? CB. Di mana letak segitiga siku-sikunya? Tarik garis nggak sih, Pak? Tarik garis dari, Dari C ke antara AB itu buat titik. berarti kita tarik garis di sini ya. Ya. Oke, berarti di sini siku-sikunya ya. Oke, berapa tadi CB-nya? CB-nya. CB-nya masih robek. Ya, Pak. Oke, untuk Cahya berapa mendapatkan? 17, Pak. 17. Yang lain apakah mendapatkan jawaban yang sama dengan Cahya? Sama, Pak. Sama. Meli? Berapa dapat Cahya? Meli. Akar 161. Berapa kan 161? Berapa gininya? Bawahnya 8. 8. Atasnya? 25 tambah 25. Oh, tambah 4. Oh iya, tambah. Oh iya, Pak, lupa. Kurang, Pak kan, Pak. Coba Oh, dia ditambahkan mau dia apakah tulis ada tambah kok tanda kurang. Sama sudah sama? Sama. Oke, tahan ya.
Nah, sudah slide, terima kasih. Yeay. Oke. Jadi itu saja pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Seru? Seru. Pak, kalau bisa sering-sering ngobrol soal origami itu, Pak. Oke, baik. Minggu depan kita akan jauh lebih seru lagi untuk pertemuan minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar terkait triple Pythagoras ya. Tapi sebelum itu Bapak ingin nanya-nanya sedikit nih untuk memahami, untuk mengetahui pemahaman kalian sudah sejauh mana. Bagaimana rumus dari teorema Pythagoras? Saya Oke, untuk Diva. baik, untuk rumus teorema Pythagoras untuk mencari miringnya itu C sama dengan akar A kuadrat ditambahkan B kuadrat, Pak. Oke. Terus kalau sisi miringnya itu bisa disebut dengan apa? Saya Oke, Mbak Sri. Hipotenusa. Hipotenusa. Kalau sisi samping, sisi tegak dan sisi datarnya? Sisi siku-siku. Sisi siku-siku. Biasanya kalau segitiga siku-siku ditandai dengan tanda apa? Ya? Di sudut siku-sikunya ada kayak persegi gitu Pak. Tanda siku, Ada siku-siku. tanda siku-siku. Oke. Ada yang ingin menyampaikan nggak apa saja yang sudah kalian pelajari terkait teorema Pythagoras? ya, Pak. Oke, tadi Sri yang pertama. Jadi di teorema Pythagoras ini bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah Pak. Misalnya tadi tangganya seperti berapa panjangnya gitu Pak, biar sampai di ujung itu bisa pakai Pythagoras. Terus selain itu, selain yang sisi miringnya bisa pakai Pythagoras ini untuk mengukur jarak yang di sisi siku-sikunya juga Pak. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena waktu kita juga sudah habis. Sudah habis ya. Dan kita juga sudah materinya sudah habis. Untuk minggu depan, ingat ya, kita akan mempelajari terkait triple Pythagoras. Oke, untuk ketua kelas bisa diakhiri. Berdiri. Para mesan. Oke, berdoa. Ya, terlebih Pak, dahulu. Pak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para mesanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.